Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Nurul Adinda, mahasiswi program studi antropologi sosial. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian antropologi pariwisata. Antropologi pariwisata adalah ilmu bagian dari antropologi yang secara khusus memfokuskan perhatiannya pada masalah sosial dan budaya yang berkaitan dengan kepariwisataan. Di dalam pariwisata itu mempunyai unsur-unsur. Nah, unsur-unsur pariwisata itu ada atraksi, transportasi, akomodasi, fasilitas pelayanan, serta infrastruktur. Selanjutnya ada objek wisata. Objek wisata itu adalah sebuah tempat wisata di mana dalam suatu daerah memiliki suatu tempat untuk dijadikan sebagai tempat berkunjungnya para wisatawan serta turis asing. Berikutnya ada atraksi budaya. Atraksi budaya adalah sebuah pertunjukan atau tontonan karya dan hasil karya seni serta adat istiadat atau tradisi dan tata cara keagamaan yang unik dan menarik untuk menjadi sarana atau sasaran utama kunjungan wisatawan. Cara untuk mempromosikan objek wisata itu bisa kita gunakan dengan memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, dan lain sebagainya. Yang kedua, adanya duta wisata. Duta wisata ini berfungsi sebagai ikon daerah untuk memberikan informasi seputar wisata. Informasi tersebut terkait dengan destinasi wisata yang ada di daerahnya. Yang ketiga, memperbaiki fasilitas infrastruktur. Misalnya, akses menuju tempat wisata yang sulit, lahan parkir sempit, toilet yang tidak memadai, hingga tidak ada tempat ibadah. Selain itu, kawasan yang kotor akan sampah juga akan mempengaruhi minat wisatawan untuk dapat berkunjung. Keempat, bekerjasama dengan investor. Untuk mengembangkan tempat wisata semakin baik, perlu bekerjasama dengan pihak investor. Jadi tidak hanya mengandalkan pemerintah saja, namun pihak swasta juga dibutuhkan. Biasanya jika satu tempat wisata bekerjasama dengan pihak lain, maka dalam pengelolaannya akan lebih terstruktur. Pihak investor pun juga akan melakukan branding terhadap pariwisata dengan baik sehingga akan memungkinkan banyak wisatawan yang datang berkunjung. Selanjutnya itu tentang akomodasi dan jenis-jenisnya. Akomodasi adalah tempat di mana wisatawan dapat menginap atau beristirahat yang penyediaan fasilitasnya itu berupa pelayanan makanan dan minuman maupun tidak ada pelayanan atau pelayanan lain. Nah, selanjutnya itu ada akomodasi komersil dan non komersil. Pengertian akomodasi komersil ini adalah akomodasi yang dibangun dan dioperasikan semata-mata untuk memenuhi keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, akomodasi non komersil adalah akomodasi yang dibangun dan dioperasikan semata-mata untuk membangun dan tidak mencari keuntungan. Contoh akomodasi komersil itu yang pertama ada hotel, motel, apartemen, bungalow. Contoh akomodasi non komersil itu seperti mes. Mes itu rumah khusus untuk karyawan. Terus ada panti asuhan. Terus pemondokan sama villa milik pribadi. Biro perjalanan adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial dan mengatur serta menyediakan pelayanan bagi seseorang individu atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama yaitu berwisata. Tugas Biro Perjalanan yaitu sebagai informasi perjalanan atau wisata, persiapan rencana perjalanan dan penjualan, serta reservasi tiket pesawat atau akomodasi lain, dan pembuatan paket tur
dan penetapan harga serta reservasi dan asuransi perjalanan, layanan penukar mata uang, serta mengorganisir konferensi atau konvensi.